Bagus gimana Bagus gitu. Siapa gitu? Ya ada, kita kan kepisah. Enggak, ini kamu yang pertama kali ditemukan, katanya gitu. Yang tadinya kita sumringah, seneng gitu kan karena udah selamat. Ketika Pak polisinya ngomong kayak gitu, kita langsung ngedrop lagi. Katanya apa kalau boleh tahu? Ya dengar terakhir sih, maksudnya ya nggak tahu bener apa enggak ya. Kalau hal ini kan percaya nggak percaya ya. Dia punya pendapat, dia ada di pulau itu. Nggak tahu pulau yang mana ya. Intinya ada di satu pulau dan itu tidak bisa diambil lagi. Maksudnya nggak bisa ditarik lagi gitu. Menurut warga lokal sana? Ya, menurut dukunnya. Kenapa nggak bisa ditarik lagi? Bilang, kemana aja sih lo gitu kan. Ada tiba-tiba dia datang. Jadi kita lagi syuting, tiba-tiba dia datang gitu. Kemana aja sih lo? Jadi cuman, tapi nggak ada omongan sama sekali. Yang seingat aku tuh yang aku lihat tuh mukanya cuman senyum aja. Senyum aja. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi guys, ini adalah lanjutan part 1 kisah Medina Kamil dan tim jejak petualang yang tersesat selama 5 hari di perairan Papua. Kisahnya itu penuh haru menurut gua karena sampai dengan hari ini 17 tahun lamanya setelah tanggal 06/06/2006 kejadian ini terjadi, salah satu kameramennya yaitu Mas Bagus masih belum ditemukan. Saran gue buat para lang dan juga RJL Satset, ambil pelajaran dari kisah pada kali ini seperti ketika kalian mau naik kapal tuh di lautan. Nah, itulah salah satu yang bisa kalian pelajari dari video ini. Tonton dulu part satunya biar kalian ngerti jalan cerita di video pada kali ini. Nah, sebelum dimulai, jangan lupa juga guys, kalian, gue pengen ngucapin makasih nih buat para lang dan juga RJL Satset yang telah menjadikan buku pertama gue, Hilang Dalam Dekapan Semeru ini menjadi buku yang bestseller. Buat kalian yang belum beli, dimana ini menceritakan kisah seorang pendaki yang hilang di puncak Gunung Semeru dan ini juga penuh haru. Kalian bisa beli di Shopee, Tokped, atau langsung aja ke Gramedia terdekat. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Dan akhirnya memutuskan, oke, kita tunggu sampai besok, hari keempat. Jika hari keempat itu belum ada tanda terselamatkan, malamnya produser kita, Mas Dodi, mau nyebrang. Dia sendiri, dia bilang, udah kalau gitu gue aja yang nyebrang. Udah gitu. Dia mencoba cari bantuan sendiri gitu untuk sampai ke pulau besar. Tahu-tahunya yang hari keempat itu pas jam berapa ya, siang, ada kapal, bukan kapal, pesawat tuh manuver deket banget di atas pulau kita. Nah itu kita langsung teriak-teriak kan, oh tolong. Itu kita udah bikin tanda SOS juga besar gitu di atas pasir. Nah udah, itu kita udah mulai tuh makin seneng kan. Wah ini berarti kita udah fix nih dicariin. Itu ada pesawat manuver, pasti dia nyariin kita. Ketika lagi kejadian itu, tiba-tiba laut tuh tinggi, air laut makin tinggi. Itu kan memang pulau pasang surut ya. Nah itu makin tinggi, bivak kita hancur. Karena kan udah tenggelam kan. Pulaunya udah tenggelam segini kali ya. Setengah betis. Wah kita tuh udah makin, waduh gimana nih. Tidurnya gimana ya, mau nggak mau naik pohon kan tidurnya untuk bertahan. Tapi kok sampai sore belum ada yang nyelamatin. Ya udah pokoknya kalau misalnya itu, kalau belum hari ini, malam ini belum ada yang nyelamatin, malam ketika posisi surut gue bakal nyebrang.
gitu. Udah kayak gitu, Itu udah ngeplan kayak gitu. Apa namanya, pulau tenggelam itu kemarin-kemarin tenggelam juga atau baru hari ini doang? Hari keempat itu mulai tinggi. Sebelumnya tuh nggak setinggi itu, jadi bivak masih aman lah. Nah hari keempat itu pas udah masuk sore tuh dia makin tinggi. Jadi makin nutupin pasir pantainya udah tenggelam, bivak kita juga udah hancur. Dan kita udah mulai standby di pinggir-pinggir ini kan, udah di atas pohon gitu, kayak ada batang-batang kayu gitu yang mati tuh, kita udah duduk di situ karena udah ancang-ancang kalau tiba-tiba makin tinggi mau nggak mau naik pohon kan. Iya. Itu udah wah, sampai kita milih-milihin pohon, udah waduh nih pohon mana nih gue naikin, sampai udah kayak gitu. Terus ke arah jam 4 mungkin jam 3 atau jam 4 sore gitu kedengeran ada deru ombak gitu kencang banget, jedur. Kita mikir itu dari mana? Kita soalnya kan masih ngumpet di mangrove-nya ya, jadi di agak ke dalam gitu. Itu kok ada suara deburan ombak gitu kencang banget. Saya lihat dari jauh ada speedboat lagi muter. Wah itu kita bener-bener yang kocar-kacir yang wah sampai lari-lari sampai ke pinggir situ. Ya itu baru dia ngeliat kan, wah dia udah menjauh itu, udah cuman kayak muterin terus pas kita teriak-teriak nengok balik lagi. Wah alhamdulillah banget, sampai sujud syukur sih kita sampai berempat pelukan bareng, ya Allah kita akhirnya selamat juga gitu. Di notice tuh akhirnya datang dia. Akhirnya datang dia, teriak-teriakan, dia akhirnya dia datang, jadi pakai speedboat gitu, kayak sekelompok polisi sama tim SAR gitu datang. Mereka lengkap banget gitu alatnya, pakai senjata segala macam. Wow, biasanya ngomong kok kamu gitu. Ini aja petualangan. Iya Pak, wah, pokoknya yang teriak-teriakan gitu yang udah seneng banget, peluk-pelukan gitu. Akhirnya nih kita kemarin juga keliling sini, kenapa nggak lihat ya? Dia bilang gitu. Dia sebelumnya udah keliling juga ternyata. Lewat pulau itu? Jadi mereka udah berkali-kali keliling sebenarnya katanya. Tapi, masa udah keliling ini? Kita jadi dia udah kan 3 pulau itu dia kelilingin setiap hari. Udah setiap hari? Iya. Rasanya apa tuh Kak Medina pas tim penyelamat berhasil nemuin gitu? Oh Tuhan masih baik kali sama gue gitu. Waktu pertama kepikiran tuh orang tua. Alhamdulillah orang tua nggak khawatir lagi gitu. Memang waktu kejadian itu pertama kali musibah aja itu yang aku kebalik itu yang pertama kali pikir orang tua, bapak ibu ya, karena kayak ngerusak kepercayaan dia kan, karena waktu aku diterima kerjaan itu kan juga mereka ya udah percaya nih aman-aman aja ya. Tapi ternyata ada kejadian itu, kayak ketakutan aku tuh bukan ketakutan aku kenapa-napa, malah ketakutanku mereka tahu, mereka jadi sedih, khawatir sama kondisi kesehatan mereka, itu yang aku pikirin sebenarnya. Ketika akhirnya diselamatin sama tim SAR, udah ketemu mereka, wah itu yang aku pikir alhamdulillah gitu. Jadi nggak bikin khawatir orang tua tuh. Malah selama kejadian aku hilang itu berharap banget jangan sampai orang tua tahu gitu. Sampai yang aku tanyain mulu, Mas Wendy ini kira-kira Papa tahu nggak ya gitu kan? Enggak, kita kan cuma sebentar dibilang gitu kan. Enggak. Takut tahu gitu. Jadi setiap hari tuh yang kepikiran orang tua karena takut dia khawatir jadi kenapa-napa gitu kan. Ketika hari selamat itu yang aku senengin itu bisa ketemu mereka lagi akhirnya kan. Terus juga nggak ngawatirin yang lain. Dan sebenarnya yang bikin kaget itu ketika sampai mereka tim SAR dan polisi tuh nyambut kita tuh malah ngomelin, kalian ini ya, dia bilang gitu, emang bikin khawatir satu Indonesia
Dia bilang gitu. Hah? Maksudnya apaan? Semua nyariin kalian gitu. Jadi semua orang udah tahu. Ternyata ya ampun, aku tuh yang bikin shock malah itu. Hah? Maksudnya gimana? Semua nyariin. Udah sampai angkatan laut, angkatan udara. Semua nyariin, katanya minta bantuan gitu. Emang dari kapan? Ya dari hari kedua nggak ada kabar itu katanya. Dari hari kedua nggak ada kabar itu langsung semua pada sigap nyari katanya gitu. Berarti orang tua aku tahu dong Pak. Ya tahu lah dia. Waduh itu aku langsung yang wah gimana nih, ya udah pokoknya udah selamat kalian. Nah ketika Mas Medi nanya teman kita gimana Pak gitu, yang tahu dari kita pikiran Bagus gimana Bagus gitu. Siapa gitu? Ya ada, kita kan kepisah. Enggak, ini kamu yang pertama kali ditemukan katanya gitu. Yang tadinya kita sumringah seneng gitu kan karena udah selamat. Ketika Pak polisinya ngomong kayak gitu, kita langsung ngedrop lagi. Maksudnya ya belum, baru kalian ini yang baru ditemukan gitu. Emang ada lagi? Iya, ada 4 orang lagi. Oh itu belum, dia bilang gitu. Ya udah, jadi waduh gimana ya, pada saat itu berpikiran ya udah mudah-mudahan setelah kita Bagus yang akan ditemukan gitu. Ketika kita selamat, pencarian kan terus ya, ada hampir 2 bulan mungkin. 2 bulan ada. Bagus dicari? Iya 2 bulan hampir, jadi semua minta tolong dari penduduk sana. Kak Medina masih di Papua? Aku pulang ke Jakarta. Langsung pulang? Beberapa hari kan sempat balik, jadi diselamatkan terus ke Timika kan, selamatkan ke Timika, di sana masuk rumah sakit ya, sempat berapa hari lah di Timika, kemudian pulang ke Jakarta. Tapi tim di sana masih ada yang nyari, jadi masih kerjasama sama tim SAR dan penduduk sana. Itu yang warga lokal nggak balik juga? Belum balik juga gitu? Belum juga. Jadi mereka berempat, termasuk Mas Bagus, belum ditemukan. Dan yang sebenarnya bikin tanda tanyanya tuh tidak ada sedikit pun bukti gitu loh. Kayak kan kita kan barang tuh banyak banget yang berantakan ya, kocar-kacir gitu kan. Ada tas segala macem gitu. Itu nggak satupun yang ditemuin gitu, yang ngambang-ngambang di laut tuh nggak ada. Terus kan mereka pakai perahu ya, nggak ada satupun barang-barang kita yang kececer itu ditemukan gitu. Perahunya itu? Nah apalagi perahu, sebenarnya kan kita mikir mungkin di pinggir-pinggir pulau itu kalau misalnya mereka selamat ya atau mendarat di daratan, ada dong perahunya di pinggir gitu, pinggir pantai. Itu juga nggak ditemukan. Perahunya nggak ditemuin? Nggak ditemuin juga. Ya kita sampai kerja sama masyarakat lokal ya, sampai dukun segala pun kan, emang Papua itu mistisnya sangat tinggi ya gitu. Kepercayaan mereka lokal lah ya. Kepercayaannya tuh masih itu banget, masih kuat lah. Katanya apa kalau boleh tahu? Ya dengar terakhir sih, maksudnya ya nggak tahu bener apa enggak ya. Kalau hal ini kan percaya nggak percaya ya. Dia punya pendapat dia ada di pulau itu, nggak tahu pulau yang mana ya. Intinya ada di satu pulau dan itu tidak bisa diambil lagi. Maksudnya nggak bisa ditarik lagi gitu. Menurut warga lokal sana? Ya, menurut dukunnya. Kenapa nggak bisa ditarik lagi? Ya mungkin dia udah masuk dimensi yang lain, atau mungkin memang sudah meninggal atau gimana, nggak tahu ya. Mungkin dia meninggal terus jasadnya udah nggak tahu di mana, mungkin di satu pulau kan, itu kan pulau pasang surut ya, jadi ada yang lumpur, mungkin dia tenggelam di lumpur apa, jadi banyak apa ya, spekulasi ya, mungkin gini, mungkin itu, mungkin ini. Jadi kita jadi ya intinya sebenarnya sampai saat ini masih berharap ya mungkin dia masih di sana gitu. Jadi masih di antara pulau yang Kak Medina di sana ya? Ada yang bilangnya gitu. Ya bilangnya dia ada di pulau itu, mungkin kondisinya sebenarnya masih ada, cuman nggak bisa keluar. Dia yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang dia mungkin udah tenggelam atau meninggal,
cuman jasadnya nggak bisa keluar ya. Banyak lah spekulasinya kayak gitu. Terakhir sempat lihat Bagus ya, maksudnya pas berpisah itu Iya. Bagus menatap Kak Medina gitu. Sempet ngeliat kita saling, dia ngeliat kita, ya dia nggak bisa berbuat apa-apa, cuman naik di atas perahu, di punggungan perahu dia diem aja ngeliat gitu kan. Mungkin shock juga kan, nggak yang lambai-lambai atau teriak tuh, nggak, cuman diem aja ngeliatin gitu dari jauh. Dan pada saat itu ya kita nggak punya pikiran apa-apa sih, malah kita berpikir dia yang selamat duluan kan, berharap dari perahunya. Dari perahunya dia selamat dan bakal nyari kita. Tapi kalaupun misalnya di dry box berlima tuh nggak muat kali ya? Nggak tahu juga ya. Soalnya pada saat itu kita berempat aja, alhamdulillah masih bertahan sih. Dry box itu kan kok gulung-gulung ombak, nongol lagi ke permukaan, kok gulung-gulung nongol lagi ke permukaan gitu. Sempet nggak sih gitu dari Kak Medina atau yang lain kayak dimimpin sama Bagus gitu? Aku ya sering banget setelah kejadian itu. Sering banget? Sering. Boleh diceritain? Jadi pas hari itu mulai aku dimimpin ketika udah balik ke Jakarta. Itu mimpinya ya ada yang mimpi ternyata dia ditemukan, ada yang mimpinya ternyata kita lagi syuting bareng. Ada yang, Gus kemana aja sih lo gitu kan? Ada tiba-tiba dia datang. Jadi kita lagi syuting, tiba-tiba dia datang gitu. Kemana aja sih lo? Jadi tapi nggak ada omongan sama sekali. Yang seingat aku tuh yang aku lihat tuh mukanya cuma senyum aja. Terus waktu misalnya dia kita lagi kayak misal lagi rame-rame lah, lagi nongkrong rame-rame, terus dia datang, itu sering banget kejadian itu. Dia datang dengan baju beda-beda ya? Yang aku inget dia kan hobinya pakai kaos oblong sama celana pendek yang ada kantong-kantong celana kargo gitu, celana pendek kayak gitu. Sama seperti percis terakhir sebelum terakhir kita lihat lah gitu, seperti itu, sama kaos biasa lah. Dia nggak ada ngomong sama sekali, bener-bener yang cuman senyum aja, hehe. Dia kan orangnya suka gitu nyengir, senyum hehe gitu-gitu doang. Dan hampir setelah kejadian itu, ketika aku di Jakarta, hampir tiap hari selama seminggu aku dimimpin kayak gitu. Selama seminggu dimimpin Bagus terus? Ya mungkin aku kepikiran juga, terus juga harapannya, aduh ketemu. Setiap hari kan mikirnya gitu. Setiap hari aku nelpon Mas Dodi kan kita tim berempat sempat balik ke Jakarta. Kemudian hari keberapa dia balik lagi dia ke Asmat, karena dia ngerasa ini tanggung jawabku non, dia gimana caranya Bagus bisa ketemu. Jadi aku juga kepikiran kan, tiap hari tuh aku nanya terus, Mas gimana, ada gimana, belum ada katanya gitu. Apalagi yang sebagai leader ya, iya, posisinya dia ngerasa tanggung jawabnya perasaan dia. tuh kayak gimana pasti. Jadi Mas Dodi tuh dia cuman balik ke Jakarta sekitar 2 hari doang, ketemu sama istri, anak-anaknya, terus dia balik lagi ke Asmat. Dan itu nggak ada yang tahu, dia pergi sendiri, karena kan sebenarnya dia dilarang untuk ikut campur lah, karena emosionalnya ya. Ya dia korban juga kan, udahlah istirahat. Terus tapi dia ngasih tahu, non aku balik lagi ke Asmat, tapi nggak ada yang tahu. Dia bilang, kenapa ya, ini tanggung jawabku besar, dia bilang gitu. Dia ngerasa bersalah banget gitu, apalagi sama keluarganya Mas Bagus gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk balik ke Asmat, ikut gabung lah sama tim pencarian. Itu tiap hari aku nanya gitu, kondisinya gimana, apa yang udah ditemuin, nggak ketemu apa-apa. Jadi nggak ketemu apa-apa ya? Iya, misalnya kayak bukti gitu nggak ketemu. Sempet ada katanya satu bukti kayak pelampung gitu kan. Udah itu doang. Mungkin mikir apa mungkin di sini ya ininya, apa dia mendarat pelampung di sini. Tuh di pulau? Iya, kayak pelampungnya terdampar di pulau gitu. Tapi itu juga pulau yang jauh, bukan pulau Kak Medina? Bukan, beda. Itu pulau pasang surut gitu, jadi bawahnya udah lumpur gitu. Lumpur yang bisa ketelan gitu? Kriteria lumpur di hutan mangrove itu kan dia itu
sebenarnya kelihatannya keras gitu. Ketika kita ini tuh kita bisa jeblos bisa sampai segini, bisa sepinggang gitu. Memang karakternya begitu daerah sana. Terus ya udah itu doang yang bisa ditemuin. Habis itu nggak ada lagi barang-barang apapun gitu. Terutama kayak perahu itu ya, kita kan yang penasaran ini perahunya di mana. Jadi titik Kak Medina itu jatuh di mana sebetulnya? Jadi kayak apa ya? Agas itu kan dia kayak di pinggiran muara. Muara itu kan ujungnya laut lah gitu kan. Keluar dari Agas itu ya mungkin di tengah-tengah ketika udah keluar ke arah lautnya. Sebenarnya nggak jauh. Perairan Arafuru ya? Iya. Perjalanan cuma baru 2 jam. Jadi mungkin baru sedikit banget lah gitu. Sebenarnya dari Agas itu nggak terlalu jauh. Cuman karena ombak yang besar itu, dia yang akhirnya menyapu kita semakin jauh ke arah luar kayak gitu. Tapi ini yang mungkin agak membingungkan buat aku juga ya. Kan ombaknya itu sama ya. Maksudnya kan harusnya arahnya sama gitu ya. Kok si Bagus sama Kak Medina ini terpisahnya malah beda gitu? Nah itu juga nggak ngerti juga sih ya. Mungkin karena dia di perahu, aku mungkin di... Atau mungkin ya ombak kan nggak semuanya sama begini kali ya. Ada yang begini, ada yang begini gitu ya. Kalau kita suka jalan di tengah laut itu. Nah itu juga aku bingung kenapa kita semakin menjauh. Bukannya kalau misalnya ombaknya nih ke arah sana gitu kan. Berarti kan seharusnya kita kebantu ke arah sana terus, ke arah sana akhirnya ketemu. Ini enggak, kita tuh kayak ombaknya tuh kayak ngebelah gitu loh. Kayak menjauhin, lama-lama bener-bener jauh, hilang gitu. Padahal tuh kita berusaha untuk berenang loh. Kita berenang ke sana, menjauh lagi, coba berenang lagi, menjauh lagi. Sampai akhirnya ya udah, mutusin untuk bertahan gitu. Sempet nggak sih ada dari tim yang lain itu mimpiin Bagus ya? Tapi jangan dijawab dulu, nanti bakal ada di closing. Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Kak Medina ya, dimana, tadi walau ini nggak ada horornya sama sekali ya, justru banyak nggak ada sih sebenarnya. Merinding gue mendengar bagaimana Kak Medina walau di situasi sulit tapi dia terus berpikir positif. Nah Kak Medina, ketika pulang ketemu orang tua itu seperti apa? Ya seneng banget ya, terharu sampai nangis ya. Yang pertama kali yang aku lakukan adalah minta maaf. Minta maaf udah bikin khawatir mereka, minta maaf karena kayak merusak kepercayaan mereka lah, karena mikirnya kan baik-baik aja ternyata ada kejadian seperti ini. Ya banyak bersalahnya sih. Nangis juga? Ya pastilah nangisnya sampai orang tua nangis juga? Iya nangis, terutama ibu ya, mama. Kalau papa ya namanya laki-laki ya udahlah gitu. Yang lebih stres sih mama, maksudnya yang nggak apa-apa nak gitu. Pertama kali dihubungin sebenarnya pas diselamatin sebenarnya. Waktu udah nyampe Timika teleponan sebenarnya. Nah itu pas lagi teleponan itu mereka nangis-nangis. Di rumah tuh sampai udah pengajian, udah yasinan, itu loh yang mereka tuh kayak ngerasa, katanya tuh sampai papa tuh sampai kayak berdoa tuh kayak tolong selamatkan anakku, kalau perlu dituker gitu loh nyawanya sama dia. Yang sampai kayak gitu. Makanya kalau ngebahas tentang orang tua gitu, sebenarnya sampai saat ini kayak aku masih ada rasa bersalahnya sih. Karena sempat membuat khawatir ya. Bahkan doa orang tua tuh minta sampai dituker gitu ya. Iya. Dan setelah kejadian itu sebulan kemudian papaku meninggal. Jadi itulah yang makin aku jadi kayak... Papa yang meninggal? Meninggal. Itu kondisinya aku masih sakit. Jadi ngedrop kan, karena kejadian itu aku ngedrop, sakit mulu karena tipes, kena malaria. Itu kondisinya aku masih di rumah sakit.
nggak tahu kenapa tiba-tiba katanya papa jatuh, katanya sih jantung mendadak gitu, jantung. Nggak ada siapa-siapa di rumah, jadi mama juga masih di rumah sakit kan nemenin aku. Akhirnya balik, sempat nggak percaya, maksudnya apa sih ini, jadi lagi ada teman-teman papa lah gitu, ini bapak jatuh bu, katanya gitu. Ketika ketemu udah nggak bernyawa, jadi yang ya Allah kok begini gitu. Sempet keluarga besar kayak menyalahkan aku gitu loh, ini gara-gara kamu nih yang gitu loh, karena kan ya itu yang ketakutanku yang pertama kali aku bilang, ketakutan, takut, khawatir segala macam kejadian kan. Terus ketika dibilang ngerasa nyesel nggak, ngerasa gimana, kapok nggak apa, terus terang terakhir sebelum papa meninggal itu sempat kita ngobrol gitu loh berdua. Dia waktu aku di rumah sakit ya, kamu jadi sakitan mulu sih. Ya karena mungkin kondisi badan ngedrop kan, selama 5 hari kan nggak makan kan gitu, ngedrop. Efek tuh sampai sebulan ya? Aku ngedropnya sampai sebulan. Tipes, udah selesai tipes kena malaria tuh. Terus dia bilang, ini abis ini masih mau dilanjutin nih kerjaannya, dia bilang gitu. Ya kalau misalnya papa masih mengizinkan ya aku masih mau terus gitu, dengan resiko yang sebesar ini katanya. Intinya ya doa aja dari papa gitu loh, karena kayaknya ini impianku, passionku kayak ini gitu loh. Karena aku nggak ngerasa takut, trauma ataupun menjadi kapok dengan kejadian ini gitu. Kayak aku terus terang nih ya, bukannya jadi sok tawa tuh, jadi kayak ngerasa aku jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi gitu, untuk berpikir ini mungkin ujianku ya, ujian pertama dan akhirnya aku lulus gitu, dan aku kuat untuk menjalaninya. Jadi mikirnya kayaknya untuk next stepnya aku bisa akan lebih kuat lagi, dan intinya lebih hati-hati aja sih gitu. Ketika itu akhirnya papa memutuskan, ya udah kalau mau jalanin lagi silakan, lakukan dengan serius. Terus jaga kesehatan, jangan sakit-sakitan terus kayak gini. Udah itu omongan terakhirnya dia. Jadi itulah yang pada saat itu yang aku pegang terus bertahun-tahun. Aku masih kerja di Jejak Petualang, masih inget omongan papa itu sih. Ya tapi yang ceritain papa sempat bilang berdoa selamatkan Medina gitu, terus tukar dengan nyawanya, itu yang cerita? Itu kakakku yang cerita. Itu aku baru tahu. Ya taunya pun bukan pada saat papa meninggal ya. Jadi ketika udah beberapa tahun itu cerita akhirnya. Nggak tahu itu bener apa enggak. Cuman waktu saat itu kan, waktu aku hilang itu keluarga besar ngumpul katanya, pengajian, yasin gitu. Katanya papa tuh ada doa-doa seperti itu katanya. Ya, maksudnya belum tentu benar juga ya. Ya jadi ketika aku tahu itu makin bersalah aja gitu, apa benar ya gitu. Tuhan menukarkan nyawanya ke aku gitu. Ya makanya itu aku nggak mau ngecewain dia. Aku pengen ibaratnya aku pengen serius dan sukses untuk di kerjaan ini gitu, sampai akhirnya mungkin udah saatnya aku stop, ya udah aku stop gitu. Jadi bukan karena aku bosan stop gitu, jadi kayak nggak konsisten kan gitu kan. Aku juga stop karena akhirnya aku ya udah semakin tua gitu. Mama juga mikir, kamu mau kapan sih, sampai kapan sih begini terus gitu. Dia udah khawatir nggak nikah segala macem. Ya aku mutusin nih, ya setidaknya bikin mamaku bahagia juga kan. Akhirnya aku nikah. Itu pun berapa bulan setelah aku nikah mamaku meninggal juga. Jadi intinya dia kayak cuman nunggu aku udah ada yang ngedampingin gitu. Dia udah lega. Akhirnya meninggal juga setelah berapa bulan setelah aku menikah. Wah, ini hari ini podcastnya luar biasa banget guys nih buat Paralang dan RJL Satset ya. Bagaimana masalah pekerjaan, keluarga, passion ya. Nah, ini Ya. Mungkin nih yang lagi gue rasain juga nih. Dulu Kak Medina rasain ya, tapi gue maksudnya nggak ngalamin tragedi kayak Kak Medina gitu ya. Masalah passion dan
keluarga ya. Karena dulu aku tuh juga sempet ke Kak Medina itu, ikut-ikut casting presenter gitu kemana-mana, tapi nggak pernah diterima gitu. Untung ada YouTube. Nah benar. Jadi bikin YouTube lah. Sekarang udah banyak jalan lah ya, terutama YouTube. Intinya dulu, konsisten, terus juga kalau memang itu yang mau kita kejar terus, jangan sampai, terutama kayak aku, selama aku terus terang selama kerja di Jejak Petualang itu nggak selalu seneng gitu loh kan, ada juga lah gitu yang bosennya gitu, emosi-emosinya ada, sampai kayak boring, udah pengen keluar aja dari gini-gini, ada kayak gitu. Cuman pada saat setelah tenang, udah balik ke rumah, kepikiran lagi. Itu lagi gitu. dari awal perjuangan ya. Jadi kayak gue nggak mau ngelepas ini gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk Tuhan. Akhirnya terus terang, akhirnya aku berhenti tuh karena kayak jawaban dari Tuhan gitu. Ketika aku menikah, itu terus terang sebenarnya masih harus jalan lagi gitu. Udah mikir, gue cuti sebulan ya gitu ya kan, nikah gitu kan. Cuti sebulan, tadinya udah mau jalan lagi. Ternyata aku ngisi, tuh hamil. Nggak bisa lah. Wah ini hamil nih gimana? Reporternya kan, oh ya udah deh Kak, kalau gitu nanti deh. Nunggu, itu masih ditungguin lagi. Tunggu lahiran dulu, tunggu ya 6 bulan dulu nih. Sampai stabil dulu anak ya. Inilah ASI dulu selama 6 bulan buat anak pertama. Udah siap mau jalan lagi. Udah tahu, oh kita ntar rencana mau jalan sini materi udah inilah udah oke gitu. Ketika udah siap, mungkin sekitar 2 minggu lagi mau jalan, aku hamil lagi anak kedua. Jadi kayak jawaban dari Allah. Kayak dari Allah mikir, udah kamu stop gitu, udah waktunya untuk jangan jalan. Mungkin sekarang waktunya fokus ke keluarga dulu deh. Karena emang kalau dipikir-pikir lagi, momen untuk keluarga, terutama anak-anak, itu kan nggak mungkin ada 2 kali ya kesempatan gitu. Ketika mereka besar, kita mungkin lihat lagi kan perkembangan dia dari kecil gitu. Nah kalau misalnya ke daerah-daerah itu nggak akan kemana-mana gitu. Nanti ketika anak-anak udah besar, ya mungkin ada saatnya aku bisa balik lagi. Gitu. Wah luar biasa nih. Ini buat milenial sama Gen Z banyak dapat pelajaran nih. Nah kita balik lagi ke Bagus ya. Sempet ada yang lain mimpin Bagus juga nggak? Mungkin ada ya, tapi kita nggak pernah ngobrolin secara detail. Sama yang temen 4 tersesat itu? Ya intinya kayaknya ada yang mimpiin juga, terutama sebenarnya yang merasa kehilangan itu kayak Mas Budi. Soalnya itu kan partner dia untuk ngambil gambar ya, kameramen. Udah klop banget lah mereka kerja gitu kan, udah saling mengisi lah. Ketika Bagus nggak ada tuh sebenarnya kelihatan dia kehilangan banget. Kalau Mas Dodi dan Mas Wendy emang lebih ke tanggung jawabnya yang sangat besar kan untuk menjaga timnya gitu. Jadi rasa bersalahnya itu memang masih ada sebenarnya sampai sekarang. Dan kalau aku sendiri ngerasa ya kehilangan seorang teman gitu, punya teman baru yang ngerasa wah klop nih, enak nih untuk kedepannya nanti kerja segala macam, tuh akhirnya nggak ada, hilang gitu. Ya kepikiran sih sampai saat ini, walaupun orang-orang nanya seperti apa sih Bagus, tuh sedih sendiri gitu. Walaupun mungkin orang bingung kan, baru kenal sebulan ya gitu. Ya tapi dalam sebulan itu kerja bareng terus ya? Kerja bareng, ya sama-sama kan 24 jam lah ibaratnya gitu. Ya rasa kehilangan itu pasti ada gitu. Apalagi yang udah kenal dia bertahun-tahun ya. Sempet ketemu orang tuanya Bagus? Sempet. Waktu saat itu ada beberapa kali ketemu. Ya itu sih yang rasa aku sedihnya ya. Ingat Bagus tuh, dia tuh sangat sayang sama keluarganya. Perhatian banget gitu. Jadi kalau ngomongin orang tuanya, saudaranya gitu, kelihatan gitu. Dia memang sangat sayang keluarga. Kalau sebenarnya kalau dilihat secara perawakan kayak cowok cuek gitu kan. Terus kelihatannya galak, kasar kan. Bagus itu sosok terakhir tuh kan agak gemuk, gondrong. Terus
gede badannya gitu. Kalau orang lihat tuh kayak serem banget sih ini cowok gitu kan. Tapi sebenarnya orangnya udah ngomongin keluarga tuh bangga lah gitu sama keluarganya. Oh, keluargaku gini gitu. Adeknya begini, kakaknya begini. Jadi ketika ketemu akhirnya bapak ibunya tuh sedih banget deh. Bapak ibunya tuh baik banget dan mereka pasrah. Gimana ya? Sebenarnya sampai saat ini kayak mereka masih punya keyakinan. Mudah-mudahan masih bisa ditemukan. Gitu. Ya gitu kayak. Mungkin suatu saat dia balik gitu. Ya kita doakan juga lah ya. Mudah-mudahan istilahnya apa ya, tempat yang terbaik lah untuk Bagus ya. Intinya kita apapun yang terjadi tetap saling mendoakan aja. Terus kalau ternyata memang dia masih ada di sana, semoga selalu bahagia lah. Oke, makasih Kak Medina udah datang ke RJ5 dan Sama-sama. bercerita ya. Kak Medina katanya punya pengalaman-pengalaman lain guys pas naik gunung. Pengen undang Kak Medina lagi nggak nih? 10.000 komen di bawah. Video kali ini akan gue tutup dengan sebuah quotes ya. Sekeras apapun manusia berusaha, kalau takdirnya mengatakan tidak, ya akan tidak. Seperti takdir pada hari ini, Kak Medina bercerita di RJ5 untuk para elang dan Erjal Satset semua. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.